Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 PB4, mata pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Namun pada video pembelajaran ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan, lalu lebih fokusnya lagi tentang iklan poster ya. Itu yang akan kita bahas, iklan. Namun yang mau difokuskan itu adalah iklan poster. Lalu mengenai pelajaran PKN masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya tentang hak dan kewajiban ya nak. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa sarapan dan mandi. Selamat menyaksikan video pelajaran yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Iklan. Iklan merupakan media komunikasi persuasif. Yang dimaksud yaitu membujuk. Nah, di sini dirancang atau direncanakan agar adanya respon dan membantu tercapainya tujuan pemasaran. Nah, iklan juga bisa dikatakan memberitahukan atau menginformasikan suatu barang ataupun jasa melalui media massa baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya di sini berupa barang yang disampaikan itu bisa berupa makanan, bisa berupa kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Nah, kalau jasa maksudnya itu tenaga. Tenaga itu bisa berupa tenaga dari manusia, tenaga dari alat transportasi. Itu maksudnya ya anak-anak ibu. Nah, secara langsung mau tidak langsung maksudnya kita melihat iklan itu secara yang kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Nah, kita mendapatkan informasi itu maksudnya ya. Nah, iklan juga bisa dikatakan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Nah, ternyata ada 3 pengertian iklan yang ibu berikan. Bu, yang mana yang boleh? Boleh yang ketiganya, boleh yang pertama, boleh yang kedua, dan yang ketiga. Itulah arti dari iklan. Anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan melalui media apa iklan disampaikan. Yaitu ada 2 media. Yang pertama media cetak dan media massa. Media cetak ini maksudnya sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Itu maksudnya dia bentuknya dicetak ya. Nah, namun kalau dia media elektronik, sarana media massanya ini mempergunakan alat-alat elektronik. Itu perbedaannya. Kalau dia media cetak, dia dicetak. Kalau dia media elektronik, dia menggunakan alat elektronik. Sekarang ibu akan memberikan contoh iklan apa saja yang dapat disampaikan melalui media cetak dan media elektronik. Yang pertama, contoh iklan melalui media cetak. Ibu memberikan koran, majalah, poster, brosur, spanduk, dan sebagainya. Sekarang ibu akan memberikan contoh iklan melalui media elektronik. Yang pertama, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Nah, itulah media yang digunakan untuk menyampaikan iklan, yaitu media cetak dan media elektronik. Sekarang ibu akan menjelaskan contoh dari iklan, yaitu poster. Poster itu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun
kombinasi antara keduanya. Maksudnya dikombinasikan, ada tulisan dan gambarnya. Itulah poster. Nah, tujuannya ini memberikan informasi kepada orang ramai atau halayak ramai. Poster ini anak-anak ibu biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dimaksud atau berdasarkan menurut si pemilik itu strategis tempatnya. Nah, menurut mereka bisa yang strategis itu seperti di sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dan perlu dipahami, informasi poster ini umumnya bersifat mengajak masyarakat. Maksudnya di sini agar masyarakat tersebut dapat melakukan apa yang ada di poster tersebut, di iklan tersebut. Nah, pada suatu kalimat di poster itu, bentuk kalimatnya itu harus menarik. Dan biasanya itu untuk dipahami, pada poster biasanya disertai dengan gambar. Ya, biasanya disertai dengan gambar untuk menyampaikan informasi. Itu bisa berupa himbauan tertentu atau peringatan. Itulah penjelasan dari poster. Sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri poster. Nah, ciri-ciri poster ini, bahasa poster itu singkat, padat, dan komunikatif. Komunikatif maksudnya berhubungan. Jadi anak-anak ibu, kalau kita membuat poster itu kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, singkat saja, langsung pada sasarannya. Itu dia ya. Yang kedua, bahasa poster itu bersifat persuasif. Persuasif ini maksudnya membujuk, ya, membujuk seseorang. Jadi kalau kita mau membuat iklan poster itu, kalimatnya itu harus membuat si pembaca bisa melakukan atau mau melakukan dari kalimat tersebut. Yang ketiga, biasanya poster dilengkapi gambar, warna, foto atau ilustrasi. Nah, maksudnya di sini kalau pada iklan poster dia selalu dilengkapi dengan gambar. Bisa itu berupa berwarna gambarnya atau tidak. Namun kebanyakan kita temukan kalau pada poster ini kebanyakan menggunakan gambar yang berwarna. Bisa juga dengan ilustrasi. Ilustrasi itu jalan cerita. Itulah ciri-ciri poster. Sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam poster. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga ini posternya yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Sekarang kamu lihat, itu adalah contoh poster niaga. Itu pasti kebanyakan sudah pernah kita gunakan barang tersebut. Sekarang yang kedua, poster kegiatan. Poster kegiatan ini poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lain-lain. Nah, poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama dari acara, lokasi, serta waktu kapan dimulainya acara. Penggunaan poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Sekarang kamu melihat, yaitu contoh dari poster kegiatan. Yang ketiga, poster pendidikan. Poster pendidikan ini poster yang bertujuan untuk mendidik. Jadi poster jenis ini berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan,
seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kamu telah melihat contoh dari poster pendidikan. Yang keempat, poster layanan masyarakat. Nah, poster ini untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Sekarang kamu melihat contoh dari poster layanan masyarakat. Anak-anak Ibu, perlu dipahami, kalau kita mau membuat poster, kita harus memahami dulu produk yang mau kita iklankan. Nah, setelah itu kita harus merangkai sebuah kalimat yang bisa menarik si konsumen agar produk yang kita sampaikan dapat dilakukan atau dapat dibelikan, dapat diikuti, itu dia, oleh si konsumen. Dan harus dipahami bahasanya itu singkat, tidak perlu panjang-panjang. Ya, yang kamu perhatikan sekarang seperti contoh itu Ibu berikan contoh poster beras. Nah, itu ada poster beras, ada gambar beras yang kamu lihat. Nah, kalimatnya itu tidak terlalu panjang, hanya singkat saja, tapi makna dari kalimat itu dapat menarik perhatian si konsumen sehingga konsumen tertarik. Itu dia, terbujuk si konsumen dengan melihat poster kamu. Itu ya, untuk dipahami ketika kita untuk membuat poster. Kamu sudah menyaksikan video pelajaran yang Ibu berikan. Ibu akan menjelaskan tugas kamu. Tugas kamu itu di halaman 73. 73 itu mata pelajaran PKN, ada tentang hemat air. Nah, di situ Ibu minta kamu membuat hak dan kewajiban dalam penggunaan air. 5 hak dan kewajiban. Membuat kalimatnya seperti ini. Tuliskan 5 hak dan kewajiban dalam penggunaan air menurut kamu. Tanda seru. Itu ya, untuk PKN. Dia di halaman 73, hemat air itu kamu baca, tidak perlu kamu tulis. Itu PKN. Lalu bahasa Indonesia halaman 75. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih salah satu yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Jadi, di sini pada bahasa Indonesia, kamu membuat poster yang bertemakan hemat energi, yang menceritakan tentang hemat energi. Nah, di situ ada gambar di bawahnya. Ada banyak alat atau banyak anak yang menggunakan berbagai sumber energi. Kamu pilih, nak, alat mana atau benda mana yang kamu pilih untuk membuat poster. Ya, Ibu ulangi. Kamu membuat poster, satu saja poster menceritakan tentang hemat energi. Lalu kamu pilih mana, benda mana yang akan kamu gunakan untuk membuat poster. Boleh kulkas, boleh jalan kaki, boleh menggunakan bis ke sekolah, kegiatan mana saja. Pilih satu saja yang menurut kamu kegiatan itu dia menghemat energi. Itu ya, pada bahasa Indonesia satu saja kamu membuat poster. Terus itu saja tugas kamu. Ibu ulangi pada halaman 73 itu hemat air.
kamu baca supaya kamu bisa mengerjakan tentang hak dan kewajiban. Kalimatnya, tuliskan 5 hak dan kewajiban dalam penggunaan air menurut kamu. Tuh, PKN. Lalu bahasa Indonesia di halaman 75, membuat poster, 1 poster saja tentang hemat energi. Patokkan pada gambar di bawahnya itu yang bercabang, banyak kegiatan. Kamu pilih salah satu kegiatan saja, mana yang untuk kamu membuat poster, mana yang menyatakan hemat energi. Itu dia ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.